Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga buat orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Sementara takwa punya dua dimensi. Yang pertama, melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasul-Nya, pada saat yang sama meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bertakwa akan merasa senang ketika melaksanakan ketaatannya kepada Allah, dan sebaliknya akan merasa gelisah hatinya ketika dia melaksanakan atau mengerjakan dosa dan pelanggaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya yang artinya, dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu dan kau tidak mau orang lain mengetahuinya. Jadi orang yang masih punya iman dalam hatinya, ketika ia mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ada dua hal yang berdampak pada dirinya. Yang pertama, dia jadi gelisah. Orang beriman, dosa, gelisah. Kalau ada orang ngerjain dosa,
imannya itu. Bahkan dalam sebuah hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menulis nasihat-nasihat yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Hikam. Sebuah nasihat beliau diantaranya, beliau mengatakan yang artinya kemaksiatan yang membuat orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang jadi sombong dan merendahkan orang lain. Ini kalimat bukan berarti nyuruh kita maksiat, bukan. Tapi kalau orang maksiat, lalu maksiatnya menyebabkan dia jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada kesombongan walaupun diawali dengan ibadah. Jadi fokus di sini bukan masalah taat atau enggak taatnya, tapi efek yang dihasilkannya. Yang kedua, orang yang beriman itu ketika dia mengerjakan perbuatan dosa, maka dia punya efek eksternal, malu. Orang udah maksiat, udah kagak punya malu, nauzubillah min zalik. Kita dapat kabar gembira dari Nabi. Apa itu? Kullu ummati mu'afan. Semua umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni. Mu'afan. Illal mujahirun. Pakai kecuali tapi. Kecuali orang yang terang-terangan maksiat depan manusia dan dia lakukan maksiat itu dengan bangga. Gua doang yang bisa begitu, lu mah kagak. Gua doang yang bisa banting kartu judi, lu mah kagak. Gua doang yang bisa nyekek botol tiap malam, punya duit gua banyak, lu mah kagak. Udahlah dosa, bangga. Auzubillah min dzalik. Kalau ada orang maksiat, maka darullah, mudah-mudahan bukan kita. Tapi kalau ada orang di luar sana maksiat, dia sembunyi-sembunyi, dia masih takut. Tuh, jangan sampai ada orang melihat saya lagi maksiat, takutnya ngikutin saya. Itu masih diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia diakuin jadi umatnya Rasul. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirun. Jangan kita jadi orang yang bangga sama dosa, jangan. Kadang kan kita ngelihat ada orang-orang tua yang zaman mudanya bengang, bandel, segala dosa dikerjain. Sekarang udah tobat. Dia ngomongnya salah. Gue mau waktu masih muda udah kenyang maksiat. Kok maksiat kenyang? Kapok maksiat, baru bener. Udah kenyang mau makan. Saya masih muda, kapok maksiat, itu baru bener. Kalau kenyang maksiat berarti ntar lapar lagi, maksiat lagi, nauzubillah min dzalik. Sedangkan cara tobat 3. Pertama ngaku salah, kedua nyesel pernah ngelakuin dosa, ketiga janji gak bakalan ngulangin lagi. Itu cara tobat. Kalau orang ngomong saya mau udah kenyang berarti gak ada penyesalan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kita mau orang Islam Tuhannya Allah. Tapi ada orang yang ngaku Tuhannya Allah, tapi pada hakikatnya dia tidak bertuhankan Allah, tapi hawa nafsunya sendiri. Dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَارِهِ غِشَاوَةً
faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Yang artinya, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak pernah memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kata Imam Ibnu Katsir? Allah menyebut demikian karena orang itu melakukan apapun yang diperintahkan hawa nafsunya dan meninggalkan apapun yang tidak disenangi oleh hawa nafsunya. Jadi parameternya bukan Allah lagi, standar kebenarannya bukan Rasul lagi, tapi parameter dan standar kebenarannya adalah apa yang dia mau, apa yang hawa nafsunya mau. Pokoknya kalau gua mau, gua kerjain, nggak peduli mau halal kayak mau haram. Pokoknya kalau gua udah suka, lu mau apa, nggak peduli. Badan gua, harta gua. Sering kita temu orang kayak begitu, dinasehatin, ngapain lu ngurusin gua? Hidup gua, urusin aja hidup lu. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi standar kebenarannya adalah kalau hawa nafsu saya bilang iya, iya. Kalau enggak, enggak. Saya di dunia pendidikan 12-an tahun saya ada. Dari tahun 2007, zaman saya masih kuliah. Baru tahun ini saya nemu fenomena aneh bin ajaib. Baru tahun ini saya nemu. Ada seorang murid bikin surat perjanjian sama salah satu pimpinan di sekolahnya. Apa isi perjanjiannya? Diizinkan untuk tidak menggunakan kerudung. Melongok saya. Murid saya yang tahun lalu saya ajak, kenapa kamu sekarang kerudungnya dibuka? Dulu waktu belajar sama saya kamu pakai kerudung. Iya Pak, saya udah bikin perjanjian sama Bapak Ano, perjanjian kagak pakai kerudung. Hah? Bingung saya. Kamu bikin perjanjian kepada sama-sama manusia untuk menentang perintah Tuhan yang menciptakan kamu. Kok bisa? Kalau ini dibiarin dengan alasan, kan ini bukan sekolah Islam, Pak. Oh, begitu. Kalau begitu logikanya, nanti tahun depan guru nggak berhak nyuruh anak muridnya sholat zuhur berjamaah. Dan mereka alasannya, kan ini bukan sekolah Islam, Pak. Ngapain nyuruh-nyuruh saya sholat? Kalau saya mau sholat, saya sholat sendiri. Auzubillah min dzalik. Nah, kalau sholat boleh kita perintah tuh murid, kenapa kita nggak boleh merintah murid kita untuk menutup aurat? Apa bedanya? Yang merintahin sholat Allah dan Rasul, yang merintahin nutup aurat Allah dan Rasul. Perintah sholat ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Perintah nutup aurat ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Apa bedanya? Kok kita boleh nyuruh anak murid sholat, tapi nggak boleh nyuruh anak murid nutup aurat? Alasannya, kan ini sekolah negeri, Pak. Saya kuliah 2 jurusan, bahasa Jepang, agama. Tahun lalu dan sebelumnya saya ngajar bahasa Jepang. Sejak 2 tahun belakangan di sekolah yang satu sama sekolah yang satu, saya ngajar agama. Saya punya kesepakatan sama
Buat saya mah gampang. Kalian mau dapat nilai bagus, gampang. Bukan patokannya nilai ujian semester, ujian UTS, enggak. Karena cara nyontek mah banyak. Gampang saya mah. Apa yang udah saya ajarin, kerjain. Di bab 10, di kelas 10 ada pelajaran tentang menutup aurat, kerjain. Sholat, kerjain. Kalian sholat benar, baca Quran benar, nutup aurat benar, udah bagus nilai lu, gampang udah. Nilai UTS itu cuma tambahan, nilai semester itu cuma tambahan. Banyak kasusnya buat kalian. Tapi kalau misalnya nilainya bagus, pakai kerudung kagak, sholat malas-malasan, udah nilai kognitifnya mungkin lumayan, tapi nilai keterampilannya 0. Percuma dipelajarin kagak diamal. Ada lagi alumni pesantren masuk sekolah negeri, buka kerudung. Dia tanya, kenapa kamu buka kerudung? Kan kamu pesantren. Nyoba-nyoba, Pak. Hah? Nyoba-nyoba? Ntar kalau misalnya begitu, ntar kamu bilang, kenapa kamu nyolong? Nyoba-nyoba, Pak, sekali. Kenapa kamu bunuh orang? Nyoba-nyoba, Pak. Kan statusnya sama, sama-sama maksiat. Kaidahnya begini. Urusan perintah, ibadah, kita lakukan sesuai kemampuan. Sholat, perintah, ibadah, lakukan sesuai kemampuan kita. Mampu berdiri, wajib berdiri. Kakinya patah, Pak, duduk. Pinggang patah, tiduran. Tangan gak bisa gerak, pakai isyarat mata. Sholat semampunya. Tapi kalau ninggalin maksiat, semuanya. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu, apa yang diperintahkan Rasul ambil. Yang namanya ngambil sedapatnya. Kita dapat di berapa ya? Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kita pengen sih pergi haji cuma belum mampu, ya udah, gak wajib. Begitu Islam. Tapi urusan ninggalin maksiat, apa kata Allah? Wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang sama Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Kalau kita megang, itu pakai logika, megang, itu pasti ada batasnya. Misalnya kita megang baju, dapatnya cuma segini dapatnya, nggak mungkin semuanya bisa kita ambil. Tapi kalau ninggalin, kita bisa ninggalin semua, nggak ada yang kita pegang. Itu ibaratnya. Ibadah, apa yang bisa kita kerjain. Maksiat, nggak pakai tapi, tinggalin semuanya. Udah, gue nggak mau ambil. Gitu. Jangan sampai kita masuk kategori ayat ini. Kenapa? Karena berat. Ancamannya berat. Apa kata Allah selanjutnya? Wa'adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan mereka, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dibiarkan sesat. Mereka yang milih sesat. Mereka yang milih mempertuhankan hawa nafsunya, bukan mempertuhankan Allah. Artinya mereka yang memilih kesesatan. Allah biarkan mereka tersesat. Ala ilmin, karena Allah sudah tahu. Allah maha tahu masa depan, Allah tahu semuanya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Apa akibatnya? Wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup sam'ihi, pendengaran mereka. Wa qalbihi, Allah tutup hati mereka. Wa ja'ala ala absarihi ghishawah, Allah jadikan penutup atas penglihatan mereka. Faman yahdihi min ba'dillah. Lalu siapa yang bisa ngasih kita petunjuk kecuali Allah? Cuma Allah yang bisa ngasih kita petunjuk. Afala tazakkarun. Kenapa mereka tidak mengambil pelajaran? Cukuplah ayat ini sebagai nasihat buat kita semua untuk meninggalkan kemaksiatan apapun bentuknya. Kita sebagai suami, kemaksiatan kita yang paling sering apa? Enggak tanggung jawab. Padahal kata Nabi, setiap pemimpin, kullukum ra'in
kullukum mas'ulun an ra'yati. Alhamdulillah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kita mimpin istri, mimpin anak. Banyak kan suami itu dosanya urusan tanggung jawab. Baru punya harta naik dikit, yang dipikirin di pertama adalah gimana caranya cari istri lagi. Enggak dosa sih kalau mampu. Mampu itu enggak selalu urusan harta. Sholat tahajud belang bentong, sholat fardu belang bentong, yang dipikirin kawin. Kalau kita urusan yang wajibnya udah selesai, urusan yang sunnah udah jadi kebiasaan, istri udah kita didik baik-baik, harta cukup, mental siap, keluarga oke, silakan. Makan kagak, hawa nafsu aja yang dikencengin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kita orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك ومن سواك. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشمت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.